Selamat malam teman-teman semuanya, selamat malam sikluser semuanya. Balik lagi di acara Siklus Podcast. Kali ini yang akan nemenin teman-teman semuanya itu aku. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Alif Fatah Gali. Jadi juga sebagai anggota PLH Siklus ITS yang mana kali ini akan menemani teman-teman untuk podcast yang kedua. Nah, kali ini podcastnya sedikit berbeda ya, kawan-kawan ya. Nah, untuk kali ini kita lakukan secara online, berhubung juga karena ada kendala teknis dan jarak, sehingga kita coba memanfaatkan lah teknologi yang ada supaya kita tetap bisa bercengkrama dan saling bertukar pandangan lah terkait terkait dunia pecinta lingkungan hidup itu gimana sih sebenarnya. Nah, kali ini eh, aku ditemenin sama salah satu seniorku di pecinta lingkungan hidup Siklus ITS yang beliau juga dulunya pernah menjabat sebagai ketua umum dan mungkin untuk apa namanya pengalaman di dunia keorganisasian, pengalaman sebagai penggiat alam dan lain-lain juga bisa dikatakan apa cukup banyak lah ya teman-teman. Mungkin dari Mas Roni bisa memperkenalkan diri dulu Mas Roni. Ya, halo semua teman-teman. Nama saya Roni Andaka lengkapnya. Saya kelahiran 95, dulu angkatan D26 di siklus. Ya. Jadi udah sekitar 7 tahun yang lalu ya. Sekarang di Jakarta, makanya kenapa kita podcastnya online ya. Selain di Surabaya, saya sedang di Jakarta kebetulan. Ya di klat 26. Ya, aku tuh sekarang di klat 32 teman-teman. Sampai sampai kan udah 6 tahun nih beda dari aku, mulai dari anggota yang baru jadi ketua umum sampai jadi alumni itu. Kalau pengalamannya sampai sendiri di dunia Mapala mungkin yang lekat dengan aktivitas pendakian gunung itu udah sejauh apa Mas? Ini cerita berarti sejak pertama kali ya. Yang pertama kali saya mulai melakukan kegiatan pecinta alam atau pegiat alam lah. Nggak harus mencintai alam sebenarnya. Orang pengen naik gunung ya naik gunung aja, nggak harus mencintai alam sebenarnya. Dulu bermula dari SMA sebenarnya. Memang pertama kali itu dan rata-rata saya rasa orang-orang juga mulai jadi pegiat alam tuh naik gunung mulainya. Padahal alam kan juga nggak cuma gunung, ada gua, ada tebing, ada mungkin sungai dan berbagai lainnya ya. Ya sejak SMA memang SMA ikut ada pecinta alam tersebut. Terus ya, naik gunung Merbabu, Merapi, Lawu, ada mungkin gunung-gunung lain di daerah Jawa Tengah dulu awalnya. Lanjut sampai ke kuliah, akhirnya ikut kembali organisasi yang berbau lingkungan hidup dan juga pecinta alam ya. Akhirnya lanjut lagi, naik gunung lagi. eh, Mungkin kisaran karena kuliahnya di ITS kan, kisaran Jawa Timur berarti. Gunung-gunung di Jawa Timur ada seperti Penanggungan, Meru, terus ada eh, Raung ya, dan beberapa gunung-gunung kecil lainnya lah. Ya, cuman sebenarnya kalau dibilang eh, pecinta alam ya lebih ke penikmat alam sebetulnya. Oke ya itu. Tapi itu nggak cuman loh Mas. Ya, relatif sih. Saya kalau dibandingin dengan aku ya, misalnya kalau dibandingin dengan aku juga jarang gitu naik gunung. Paling yang mentok-mentok mana ya Lau. Aku sendiri pernah tuh naik Lau. Terus Penanggungan sama apa naik turun Pringgodani paling ujung-ujung tempat di Klatsar. Kalau tempat gunung yang lain jarang mas. Sebenarnya pengen sih, cuman mungkin belum belum jodoh aja paling. Tapi kalau Mas Roni sendiri tuh terjun berarti ya terjun ke dalam apa di dunia penggiat alam, pecinta alam ataupun penikmat alam ya. Itu karena dari naik gunung itu sendiri atau Mas Roni ini masuk ke Sispala dulu baru naik gunung atau naik gunung dulu baru masuk ke Sispala. Awalnya banget ya itu karena ditawarin aja. Karena saat itu masih kelas 1 SMA, nggak ada kepikiran sih sebenarnya sebelum-sebelumnya tentang naik gunung. Ditawarin untuk perwakilan, jadi ada
yayasan sekolah tuh ada perkumpulan untuk pecinta alam, mereka membutuhkan anggota untuk ngadain kegiatan bersama yang eh, barulah ibaratnya rame-rame gitu. Ditawarin eh, mau nggak ikut ini kegiatan pecinta alam gitu. Dan nggak kebayang kayak apa naik gunung, sebenarnya nggak kebayang karena saat itu masih awal-awal banget. Organisasi pecinta alam itu masih baru pengenalan. Ikut sih memang ikut, tapi belum belum sampai naik gunungnya, belum sampai penjelasan tentang naik gunungnya ya. Lebih ke dulu ya cuman susur sungai pernah yang dekat-dekat sekolah doang gitu. Nah, terus pertama kali naik gunung ya itu ada kegiatan akbar di yayasan sekolah, akhirnya ikut. Dari situ uh, sebenarnya malah awalnya kapok karena baru pertama kali tahu kan yang namanya naik gunung tuh barang bawaannya kayak apa, terus berapa lama dakiannya. Awalnya kira cuma paling 2 jam, oh berlaku kan sampai 7 jam, 8 jam, itulah awalnya. Itu gunung apa, Mas? Merbabu pertama kali. Oh, Merbabu pertama kali. Terus kapok. Tapi kok sampai masih lanjut, Mas? Jadi setelah turun tuh kapok tuh, karena emang ya barang bawaan kebetulan emang karena dulu masih junior ya, jadi dikasihnya yang banyak, dikasihnya yang berat. Nah, terus turun itu kapok tuh karena ngerasain 3 hari tuh beneran jalan aja susah, naik tangga susah, jadi terlalu terforsir juga ototnya. Jadi kayak wah gila nih naik gunung emang sih di atas tuh menikmati banget, terutama saat di puncak menikmati banget pemandangannya. Ya hal-hal yang nggak akan ditemuin di bawah lah ibarat. Tapi kok eh, pulang-pulang jadi kayak gini, kok kan jadinya. Mungkin kenapa kok naik lagi itu karena apa ya? Ternyata rasa rindunya itu lebih besar kali ya daripada 3 hari apa jalannya ngesot-ngesot. Ya, tapi apa ya, Mas? Aku mungkin sering ada beberapa pendapat orang lain kali ya terkait rasa rindu tadi sih. Aku sebenarnya ngerasain sendiri sih kayak ya memang begitu turun gunung, waktu turun itu capek banget, begitu nyampe ke apalagi nyampe perkotaan tuh rasanya kan beda banget kan, drastis banget bedanya. Itu kan yang nggak mengenakan kan itu sebenarnya. Tapi rasa rindu tuh yang narik kita balik lagi buat naik gunung. Cuman beberapa orang tuh malah heran gitu. Emang kenapa bisa sampai rindu sih? Emang apa sih yang ngebuat tuh jadi rindu tuh apa gitu? Lebih dalam lagi sebetulnya saat saat kita mendaki, saat kita naik gunung itu mungkin ada yang cuma sehari, ada yang 2 hari. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang standar aja atau malah lebih lama lebih bagus. Jadi kita nggak diburu-buru. Nah, di saat kita nggak diburu-buru itu kita lebih bisa merasakan banyak hal. Yang dirindukan itu adalah proses itu saat kita mulai berjalan, saat kita berhenti berhenti ngobrol bercengkrama dengan sesama, mendengarkan suara-suara di gunung. Rindunya lebih ke hal-hal yang ya seperti itu, lebih detail. Dan eh, di sana sebetulnya kita bisa, kalau saya sendiri ngerasa mendapatkan banyak hal. Bahkan saya bergulat dengan diri saya sendiri, ngomongin tentang ini itu di dalam hati itu lebih banyak keluar saat kita naik gunung. Lebih banyak mendapatkan, mungkin kalau kita kita berpikir itu kan bisa menghasilkan sesuatu tuh entah dari sisi filosofis, sisi ideologis. Ya akhirnya kita bisa lebih punya wawasan lah ibaratnya. Kadang kalau kita cuman dengerin doang dari orang, terus cuman lihat ini itu, kita belum sampai ke mengolah. Tapi saat naik gunung itu menurut saya waktu yang tepat untuk bisa mengolah, terutama di dalam diri sendiri ya. Jadi intinya kita berproses di sana, kita mendapatkan ya nggak cuma pemandangan doang ya, tapi lebih dari itu. Nah rasa rindu itu tadi. Yang Mas Roni rasain itu sebenarnya bisa dirasakan sama semua orang ketika mereka naik gunung atau sebenarnya tuh segmented gitu loh, Mas. Kayak sebenarnya
yang kita rasakan ketika mendaki gunung, perasaan-perasaan tadi itu bisa dirasakan oleh semua orang ketika mereka naik gunung atau cuma orang tertentu nih yang dia itu bisa berproses ketika dalam perjalanan. Sebetulnya bisa dirasakan sama semua orang, tapi kembali lagi ke masing-masing. Mereka yang memilah, mereka yang punya motivasi untuk saya itu pengen naik tuh ngapain gitu. Dan kadang memang terbawa sendiri, eh, itu akan keluar sendiri dengan sendirinya gitu. Bahkan ada yang bilang kan kalau kamu pengen tahu bagaimana sifat asli seseorang, ajak dia naik gunung. Ada yang sempat bilang gitu, masuk akal juga kan. Kenapa? Karena ya di sana kita benar-benar ngerasain capek, di mana titik rendah kita. Nah, saat kita capek itu kita cenderung untuk menunjukkan sifat asli atau cenderung untuk ya kelihatan nih egonya seberapa besar nih sebenarnya. Itu akan keluar sendiri. Nah, pergumulan-pergumulan itu yang membuat kita berproses sebenarnya di gunung itu. Di luar itu memang ada juga orang yang ya dia naik gunung tetap motivasi utamanya pengen muncak, pengen melihat matahari terbit mungkin, atau pengen ngadem juga ada aja. Tapi saya rasa tetap mereka punya pengalaman di mana ya saat berjalan itu pasti berpikir sesuatu yang keras, yang berat, yang mungkin eh, apa ya? Karena gini, kita saat daki itu kan berjam-jam ya. Ya mau ngapain juga itu kan eh, apa ibaratnya berjalan aja gitu. Kita nggak perlu sesuatu yang harus berpikir keras gitu. Karena medannya pun yang medan yang menanjak terus harus jalan pelan-pelan sehingga kita juga pasti akan berpikir kalau nggak berpikir yang ngobrol cara akan bersama dengan bersama begitulah kira-kira. Mas paling paling terbaru nih udah pernah naik gunung. Baru naik gunung apa aja yang paling terbaru? Yang terbaru ini kebetulan awal November eh, saya bersama beberapa teman itu naik ke Annapurna Base Camp. Mungkin karena Oke. itu juga saya diundang podcast ini ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Sebenarnya bisa jadi. Kalau yang di gunung di Indonesia ada nggak Mas? Yang Ya terbaru gitu. paling main-main ke Penanggungan, gunung kecil di Jawa Timur. Sebelumnya ke Lawu lewat Candi Ceto ya, kalau nggak salah ya. Ah, Candi Ceto. Iya, Candi Ceto, Cemoro Kandang sama Cemoro Sewu. Candi Ceto, bener. Oke. Itu 2020 itu udah cukup lama. Oh, Iya, iya. 2020 pandemi Jadi dong. enak itu saat sepi-sepinya. Kalau saya malah prinsipnya naik gunungnya kalau bisa jangan saat ramai. Sangat menghindari hari-hari raya dan libur nasional ya. Tapi kemarin kita waktu naik Pendangungan tuh hitungannya rame gak sih? Ramai. Ya karena bareng kamu juga ya waktu itu ya. Banget malah itu. Nah, ini Mas terkait masalah fenomena tadi kan. Ketika kita naik gunung, bisa berada di titik terendah dan bisa ngolah dapat filosofi ataupun idealis yang baru, bahkan bisa mencari sebenarnya kita tuh mencari apa gitu bisa kita temukan di proses naik gunung kan. Tapi kalau menurut sampai nih untuk sekarang kondisi pendaki gunung itu gimana sih, apakah masih relatable dengan hal-hal kayak gitu? Karena jujur ya kalau dari pandangan aku sendiri mungkin orang yang bisa mendapatkan jati dirinya, katakanlah jati diri ya, mungkin terlalu berat sih kalau pakai katakanlah jati diri. Katakanlah jati diri dia bisa menemukan jati diri dia dalam proses pendakian gunung. Itu mungkin bisa dirasakan ketika ada hal-hal yang memang harus dilewati, rintangan-rintangan dalam proses mendaki gunung itu. Mungkin cenderung ke para pendaki yang mungkin di tahun 2000-an ke bawah yang pada waktu itu untuk mendaki gunung itu masih tergolong sulit gitu. Sehingga banyak hal yang perlu dia keluarin effortnya sehingga maka itu kan apa namanya mendukung buat itu berada di titik terendah. Cuman kalau kita ngelihat existingnya sekarang kan untuk mendaki gunung itu rasanya tuh kayak gampang aja gitu. Bahkan kita bisa datang nih dengan bermodalkan air doang 2 liter atau 3 liter doang itu udah nyampe tuh ke puncak. Contoh kayak Penanggungan. Nah, dengan segampang itu tuh masih relate nggak Mas Ya fenomena itu? mungkin perlu dibedakan ya memang. Karena kalau berdasarkan dari apa ibaratnya energi yang dikeluarkan eh, para pendaki yang dulu dengan yang sekarang mungkin sudah berbeda. Dan sekarang pun juga memang
sudah banyak eh, wisata-wisata gunung yang mereka jalurnya sudah sangat baik, bahkan diperpendek, dan bahkan ada kayak di laut, di beberapa gunung kan ada warung ya, ibaratnya atau tempat makan di atas itu. Jadi ya bawaan juga lebih ringan kan. Ya em, memang pada zamannya masing-masing lah. Mungkin yang akan membantu cuma waktu. Gimana pun saat kita mendaki gunung perlu waktu ya, waktu itu yang eh, akan mungkin tetap dibutuhkan ya bagi para pendaki. Saya boleh cerita sedikit yang saat ke Nepal. Jadi eh, ini terkait tadi ya, relate atau enggaknya Pak. Sekarang ini lebih mudah. Jujur aja sebetulnya di Annapurna Base Camp itu ya, di Gunung Annapurna itu saat saya melakukan pendakian itu eh, relatif jauh lebih mudah, jauh di apa ya, secara fasilitas, secara waktu itu akan jauh lebih cepat dan lebih mudah karena mereka melengkapi semuanya kebutuhan para pendaki. Mereka memberikan, Kebutuhan apa aja tuh Mas? jadi di sana itu ada sekitar 12 pos ya, atau 14 saya lupa sekitar itu. Di mana setiap pos itu sudah ada penginapan, sudah ada restorannya, sudah ada tempat istirahatnya, jadi sangat lengkap. Bahkan orang nggak bawa apa-apa ya, orang nggak bawa apa-apa itu bisa sebenarnya. Yang penting, oh sorry, cuma perlu bawa satu, uang. Oh ya bener sih ya. Kalau nggak ada Ya, uang ya nggak bisa lah. ya, karena ya sangat masuk akal kalau mereka memberikan tarif itu semakin tinggi, semakin naik posnya itu semakin mahal. Bahkan ada yang berlipat harganya karena emang tergantung tingkat kesulitan mereka saat membawa eh, barang kan, bawa bahan-bahan makanan itu. Jadi ya memang eh, ya di sisi lain ya mereka memudahkan itu pendakiannya 6 hari cukup banyak di gunung di Indonesia, tapi dengan fasilitas yang ada itu ya memanjakan sekali sebenarnya. Bahkan wifi pun ada di setiap pos sekarang sudah ada. Sumpah. Ya, makanya saya bisa bisa posting kan saya. Itu Iya sebenarnya sih. di post tuh, jadi Update terus malamnya sih. nganggur ya udah posting. Oh berarti bukan late post itu Mas. Itu live report berarti hitungannya. Bener-bener live report. Sebenarnya dulu awalnya Keren niat, ya. tapi makin lama udah males lah. Ya, tapi wifi juga bayar loh ya. Wifi itu bayar dan hitungannya per HP. Ya kadang-kadang kita cuman hmm, apa pakai satu HP, sisanya di share. Ya akal-akalan kecil lah. Tapi kalau fenomena yang paling membedakan Mas ya, kalau antara pendakian di luar negeri sama pendakian dalam negeri itu apa? Misalnya yang jauh berbeda nih, entah itu dari kondisi lingkungannya atau dari si pendakinya sendiri itu yang paling membedakan apa? Kalau dari sisi pendakinya jelas beda ya. Kalau di Indonesia kan banyak kan lokal. Kalau di yang saya naikin itu Annapurna Base Camp, mereka dominan benar-benar mancanegara. Yang lokal malah mungkin di bawah 50%. Lokal mereka yang lokal Nepal. Berarti lebih mendominasi orang-orang yang dari luar negeri ya. Ya, nah ini kebetulan memang Nepal ini surganya gunung. Jadi eh, para pendatang dari seluruh dunia memang datang ke Nepal untuk naik gunung. Jadi nggak usah kaget kalau memang mereka memfasilitasi itu juga dan pendapatan utama negaranya juga dari situ, dari pariwisata, terutama orang yang mau menikmati gunung ya. Mereka membuat segala macam tentang eh, ya bagaimana orang mau semudah mungkin bisa menikmati pemandangan atau panorama gunung, terutama gunung bersalju ya. Memang sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang belum ada ya. Mungkin cuma di Laut doang yang ada warung sampai eh, mereka lengkap warungnya ya. Mau minum, makan segala macam ada. Nggak pecel doang berarti itu warungnya Mas.
Kalau lauk kan kecil doang. Oh, kalau di sana malah mau pizza juga dibuatin karena turis utamanya kan orang barat, bule-bule. Iya sih, menyesuaikan ya. Kenapa nggak ke ini Mas? Everest, Everest. Kan deket tuh. Hmm. Dibilang dekat juga enggak, karena Oh enggak. kalau Tapi kan kan masih satu. eh, saya waktu itu turun pesawat di Kathmandu, kalau Everest itu ke arah timur, sedangkan kalau eh, Annapurna itu ke arah barat. Di sisi lain, yang paling memberatkan itu biaya. Everest itu bisa mungkin 3 kali lipatnya lah, kalau dari Kathmandunya ya, 3 kali 4 kali lipatnya lah, bahkan bisa lebih, karena mereka perlu naik pesawat lagi. Oh, kesana naik pesawat lagi. Iya, pesawat kecil dan itu harus pesan, Nggak ada jalur daratnya. nggak ada, nggak ada kayaknya Kalau ada jalur untuk flight. daratnya kan enak sih. Kalau saya masih harus naik bis sekitar 7 jam. Ya, kalau ke Annapurna tuh ke barat sekitar naik bis sekitar 7 jam ke kota Pokhara, baru nanti di sana ada Annapurna. Ini karena faktor biaya. Ya, makanya nggak jadi ke Everest ya Mas ya. Dan dulu memang pertama kali ditawarinnya langsung ke situ ke Annapurna Base Camp. Everest pun juga eh, nggak nggak semudah itu. Everest juga ada dua kan, Everest Base Camp atau mau ke puncaknya nih. Kalau ke puncaknya itu benar-benar butuh latihan. Mungkin ya kan seperti ada dari Wanala atau mana waktu itu yang Seven Summit, persiapannya bisa berbulan-bulan atau setahun malah. Sedangkan kita ya kita penikmat aja. Jadi ya uh, Annapurna nggak ke puncaknya. Jadi Annapurna Base Camp sebutannya. Di sana Oh, base campnya aja perjalanan 6 hari itu. nama Iya, hari itu jadi ke base camp. saya hanya ke Annapurna Base Camp dan itu memang spot pendakian gitu. Jadi pentoknya di situ. Kalau ke puncak malah nggak lewat itu nanti. Mundur dulu malah. Beda jalurnya. Beda jalur. Ketinggiannya berapa Mas kalau di Annapurna base campnya? Annapurna cuma 4 ribuan. Berapa kemarin? 4.100 ya? Oh, ke puncaknya berarti bisa nyampe ke 5 ribuan itu. Iya, 6 ribu. Tergantung ada di sana ada banyak puncak. Ada berapa ya? 6 puncak apa ya kalau Annapurna. Terus sana ada puncak Machapukari juga, gunung-gunung lainnya. Bisa bisa. Jadi saat ke Annapurna Base Camp itu kita akan melihat berbagai puncak gunung di sana. Kita dikelilingin lah ibaratnya sama puncak gunung. Panorama itu yang memang diincar wisatawan, termasuk saya. Tapi ini sih yang menarik itu yang bikin aku penasaran itu sebenarnya nih Mas. Kan otomatis kan di sana sampean ketemu dengan banyak pendaki dari berasal negaranya masing-masing berbeda-beda lah. Dan sampean kan juga udah pernah mendaki gunung di Indonesia juga hitungannya juga udah lumayan banyak. Aku pengen nanya terkait attitude attitude dari pendaki itu sendiri. Nah, gimana sih attitude-nya yang pendaki luar sana, pendaki Indonesia terkait apa kebersihan lingkungannya, apa kesadaran mereka atas aturan dan lain-lain. Yang paling berbeda itu apa? Atau bahkan sebenarnya sama? Atau bahkan sebenarnya pendaki Indonesia ini lebih beratitude? Ya, attitude sendiri sebenarnya kan ada beberapa hal ya. Ada yang dari sisi kearifan budaya, ada yang dari sisi sopanan atau ya ibaratnya saling menghargainya kan. Kalau di sana itu nggak beda jauh sebetulnya. Eh, Cuman karena bahasanya kan berbeda. Jadi nyapa tetap nyapa. Kita kalau di sana sebutnya namaste. Ya mungkin udah terkenal lah sekarang namaste di mana-mana ya. Di sana beneran pakai namaste. Jadi setiap ketemu itu ya kalau kita nyapa dengan namaste, kita ntar jawab namaste juga. Dan beberapa ya kalau tarik ya kita ngobrol, tanya-tanya dari mana. Bahkan kalau lagi apa dia suka cerita itu bisa cerita panjang kayak lebar. Ada yang dari kemarin ketemu orang dari mana, Dhaka negara namanya Dhaka tuh. Terus ada dari ya sorry, Bangladesh negaranya Bangladesh. Terus ada dari India, ada dari
Kalau barat tuh dari Kanada. Ya seperti sewajarnya pendaki sih. Jadi nyapa tetap nyapa, eh, permisi terus juga gantian. Jadi kadang ada beberapa jalur yang harus bergantian. Ya udah kita bergantian jalan. Tidak terlalu berbeda jauh. Gak ada yang teriak-teriak juga atau apa sok-sokan gitu. Enggak. Ya mungkin memang rata-rata kan ada guide dan porter mereka. Termasuk saya justru ada guide dan porternya. Jadi udah di briefing dulu mungkin di awal. Mungkin karena ini gunung wisata ya, kita lebih ketat di briefingnya tuh lebih banyak dan dipersiapkan segala macam di awal. Kalau apa? Kalau perhatian si pendaki terhadap lingkungan gunung itu sendiri gimana, Mas? Kalau saya rasa, misalkan masalah kebersihan ya, kebersihan karena di sana kembali lagi di sana betul-betul dirawat dan mungkin dikembangkan oleh pemerintah sana juga. Jadi tanggung jawab terbesar sebetulnya lebih ke yang ngurus penginapan atau warga sana lah ibaratnya. Kalau saya lihat ya mereka lebih banyak bertanggung jawab terkait sampah terutama di sekitarnya. Karena itu kan mau nggak mau ya mereka merapikan sekitarnya dan mungkin sekitar restoran penginapan ya supaya orang juga nyaman kan. Jadi mereka mendapat keuntungan di sana, mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan. Selebihnya di jalur-jalur eh, ya tadi itu kita sudah di briefing dan sudah diajari bagaimana mendaki yang baik, tidak buang sampah sembarangan dan memang sangat bersih sih kalau dilihat-lihat, sangat bersih dan eh, tempat sampah di penginapan itu ada di beberapa titik, jadi kita nggak perlu takut nyimpan banyak sampah gitu. Warga setempatnya pun juga sangat baik. Eh, Mereka mungkin kan ada yang bahasanya kurang bagus apa, mereka juga pelan-pelan ngomongin lagi, ulangin lagi. Jadi memang terfasilitasi. Berarti nggak ada tuh yang nemu kayak bungkusan permen di jalur pendakian, bungkusan jajan gitu nggak ada, Mas. Nggak nemu sih kalau saya, atau nggak merhatiin ya. Tapi tergolongnya sangat bersih kok. Iya, 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 iya. Soalnya apa ya? Kalau kemarin nih berkaca dengan pendakian yang di Penanggungan kemarin, ya sebenarnya jauh sih perbandingan antara Annapurna sama Penanggungan ya. Jauh banget malah. Tapi lebih ke attitude-nya sih, ke attitude sama fasilitas yang ada di gunung tersebut. Kalau di Penanggungan kemarin kan aku sendiri kan naiknya tuh nyusulin sampean sama temen apa sama Mas Alvin kan. Itu ya hampir di seluruh trek yang aku lewatin pasti nemu aja sampah sasetan plastik gitu di jalan dan nggak tahu itu asalnya dari mana. Hal kayak gitu tuh makanya tadi tentang attitude pendaki di Indonesia sama attitude pendaki di luar negeri itu apa sih yang membedakan Pak? Padahal gini loh, maksud aku sampean kan sebenarnya seorang pendaki Indonesia gitu. Ketika melakukan aktivitas pendakian di luar negeri itu ju- bisa mengikuti aturan gitu loh, bisa mengikuti peraturan untuk tidak buang sampah sembarangan. Sedangkan pendaki Indonesia ketika melakukan aktivitas pendakian di Gunung Penanggungan itu tadi ya, masih kurang aware dengan kebersihan lingkungan tadi. Sampai gimana sih, Mas? Ya ada beberapa faktor, misalkan dari usia, dari kematangan dalam pendidikannya masing-masing. Memang kalau di Annapurna Base Camp itu rata-rata orang yang datang itu yang pertama ya, itu sudah di atas 18 tahun. Ada yang bawa anaknya tapi harus pendampingan. Dan rata-rata tuh pendaki di atas 21 tahun. Di sisi lain mereka tuh orang-orang yang dalam tanda kutip eh, berduit juga lah. Dengan kata lain berduit tuh udah punya pendapatan sendiri. Dengan kata lain juga rata-rata yang udah berduit itu udah berpendidikan. Jadi faktor-faktor kayak gitu mungkin di Indonesia belum sampai ke sana, belum sampai ke kita
kalau misalkan kita berikan pendidikan yang baik ke anak-anak yang kan banyak juga pendaki itu mungkin umur belasan tahun, 15 tahun, 16 tahun. Mereka mendaki asal mendaki tanpa punya pendidikan tentang kebersihan lingkungan dan lain-lain. Nah, itu yang perlu dikejar. Di lain mungkin ya orang-orang yang ya udah dia pengen daki asal daki aja dengan modal minim, dengan pengetahuannya dia aja berangkat. eh, Kembali lagi dia tidak teredukasi dengan baik. Sedangkan kalau orang luar mereka sudah teredukasi dengan baik bahkan di negaranya masing-masing. Jadi ketika dia mau ke gunung mana sudah terbiasa. Begitu sih apa kira-kira ya. Aku mungkin mau nanya lagi Mas, terkait tadi ya standar pendidikan mungkin kita anggap sebagai standar pendidikan. Tapi kan kita nggak, menurut aku sendiri aku melihat kita tuh nggak bisa gitu loh kayak membatasi pendakian dari standar pendidikan. Saya jadi aneh aja ketika ada orang yang katakanlah dia masih belum menempuh jenjang pendidikan sekolah dasar ataupun sekolah menengah, atau mungkin dia adalah orang yang tidak melalui jenjang pendidikan itu, kita tidak memperbolehkan mereka mendaki karena hitungannya itu menjadi itu berpotensi untuk merusak lingkungan dari gunung. Jadi itu kan satu hal yang nggak mungkin untuk diatur ya di dalam pendakian. Nah, jatuhnya kita nggak bisa, maksud aku dengan alasan tersebut pun ya tetap orang itu tetap mendaki gitu. Eh, paham nggak maksudnya? Ya, ya paham paham. Ya yang perlu diperbaiki itu misalkan anak kecil ya, misalkan di bawah 15 tahun, di bawah 18 tahun, minimal adalah pendampingan sama orang yang mungkin sudah tua atau ya tadi kita kejar di bagaimana supaya dia bisa diedukasi. Paling tidak persis sebelum naik itu ada edukasi yang eh, misalkan dari penjaga apa tiket counternya atau dari eh, warga setempat yang masih ada di base camp itu menjelaskan dengan baik, memberitahu lebih detail latar belakangnya kenapa sih nggak boleh buang sampah sembarangan misalkan. Tapi di luar itu semua ya eh, semua punya tanggung jawab masing-masing lah. Kita nggak bisa ngelarang, ngasih aturan juga akan ribet nantinya. Tapi yang saya lihat faktornya itu. Kira-kira bisa nggak wisata pendakian di Indonesia ini tuh bisa setara dengan wisata pendakian yang ada di pegunungan Himalaya gitu. Salah satunya kayak di Gunung Annapurna yang udah pernah sampai daki gitu. Oke, ini saya agak panjang. Jadi terkait ini eh, kalau mau buka wawasan lebih besar lagi ya, kalau kita perhatikan gunung-gunung di luar negeri, terutama eh, nggak usah lah yang di eh, negara maju, yang negara biasa-biasa aja juga itu sangat drastis sebetulnya perbedaannya. Jadi banyak gunung-gunung di luar tuh yang serupa dengan contoh yang tadi saya ceritakan tentang Annapurna Base Camp itu ya, mana setiap posnya itu pendakian 6 hari. Uh, Setiap posnya ada penginapan, ada restoran, ada wifi, pokoknya semua benar-benar dimanjakan. Kita mau wifi di sana juga bisa sebetulnya. Nah, di mana-mana banyak di Argentina, di New Zealand, bahkan nih yang terdekat dengan Indonesia aja, contoh Gunung Kinabalu. Pernah dengar Gunung Pernah Kinabalu? denger sih, tapi nggak tahu di mana sih. Itu di Malaysia, Oh, oke. di Sabah, di utaranya Kalimantan. Gunung itu mungkin ketinggi berapa ya? 4 ribuan kalau nggak salah. Di gunung itu sudah ada penginapan-penginapan juga sampai di puncak, sampai mendekati puncak gunung itu juga udah lengkap mereka. Mau pesen makan bisa, di setiap posnya ada. Bahkan di bawah itu ada wisata-wisata lainnya. Dan di berbagai gunung di luar negeri itu sudah banyak hal-hal kayak gitu, hal yang lumrah. Bahkan di Cina itu ada beberapa gunung yang dia ada hotel paling jarak 300 meter dari puncaknya bertingkat, bayangin. Oke, itu nikmat banget dong. Naik gunung kayak gitu tuh surga itu. Ya, saya cuma dengar aja cerita dari orang-orang. Oh ternyata
sebegitunya ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang Indonesia gunungnya baru ada warung-warung itu, sisi lain berusaha supaya apa mungkin nggak merusak alam gitu ngelihatnya ya, karena bangun-bangun di gunung kan. Itu istilahnya tuh sesuatu yang ketertinggalan banget gitu di pariwisata ya terutama. Tapi mungkin nggak Mas? Itu bisa di Indonesia itu mungkin. Sangat mungkin, sangat mungkin. Kenapa enggak? Kalau memang adanya dibentuk modernisasi lah, katakanlah itu modernisasi, difasilitasi bahkan sampai ke penginapan, makannya pun difasilitasi di sana berupa restoran dan penginapan. Itu apa nggak menghilangkan esensial dari pendakian itu sendiri? Misal kayak, ya kita tuh mungkin ada beberapa orang merasa kayak mau mendaki gunung itu ya pengen ngerasakan tidur di alam, beralaskan matras, beratapkan langit gitu ya, beralaskan tanah, beratapkan langit, yang makannya itu juga ala kadarnya, atau bahkan ada yang sampai masak dari hasil yang diberikan oleh alam itu sendiri. Itu kan juga ada esensi-esensinya sendiri tersendiri kan. Ketika ada fasilitas-fasilitas ini enggak kan yang malah menggerus dari keunikannya tadi itu. Ya memang eh, sesuatu itu pasti akan menggantikan yang sebelumnya. Kalau memang ada orang yang masih mencari esensi-esensi tersebut, ya berarti PR-nya dia silakan cari lagi nanti. Kan gunung juga banyak ya. Kalau mungkin semua semua ada hotelnya. Cari aja yang nggak ada juga banyak. Ini, kita beruntung Indonesia punya berapa puluhan ratusan gunung mungkin ya. Kalau yang kecil-kecil dihitung juga banyak. Nah, ini kan berkaitan sama eh, kesejahteraan juga sebetulnya. Peradaban yang maju itu kan peradaban yang semakin sejahtera manusianya. Salah satunya yang mungkin seperti tadi, kita ketika naik gunung Iya. semakin tidak susah itu artinya kita semakin sejahtera dengan kesalahan gitu. Dari segi ya, karena di sisi lain kan kalau semua dibangun dan dibuat sistem dengan baik, itu sangat mengurangi resiko-resiko terhadap misalkan pendaki hilang atau kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di gunung sangat eh, mengurangi banget karena di setiap pos ada yang tinggal misalkan ada orang jagain terus jalurnya rapi bagus ya plus minus makanya kita ya kalau kalau saya sih cenderung nggak masalah mau dibuat wisata sebagus apa itu akan beneran maksimal ya terpakainya ya, ya. Itu bagus Ya bener, maksudnya masuk akal sih. sebetulnya bisa ini contoh lagi nih di Annapurna itu hal-hal terkait tradisional itu masih sangat baik masih sangat dijunjung ibarat terutama kearifan lokal ya jadi misalkan seperti di sana kan ada mungkin desa-desa yang kecil mungkin cuma 50-100 orang nah, ada di beberapa titik awal-awal pendakian pos pos 1 sampai 4 mungkin masih ada mereka tetap punya nilai-nilai yang mereka pakai terus terkait akan kehidupan kesehariannya mereka bikin apa lumbung dan bikin apa seperti misalkan peternakan kecil-kecilan ada apa kerbau ada ayam di sana mereka bikin apa seperti gandum padi terus biji-bijian lainnya bikin arak dan lain-lain itu tetap ada nggak ada yang hilang sama sekali dari sisi itu di kearifan lokal mereka tetap berjalan walaupun wisatawan semua ramai datang. Tapi kalau di Annapurna itu kalau seandainya nih ada pendaki yang mau dengan cara konvensional itu bisa nggak Mas? Masih memungkinkan nggak? Kayak ya dia sampai ke puncak nanti bangun tenda itu masih ada fasilitasnya nggak? Atau udah semuanya itu udah ada resortnya ada gitu. Saya kurang tahu, tapi saya lihat ada yang bangun tenda di Annapurna Base Camp. Oh, oke. Ya mungkin terserah pendakinya, tapi yang pasti mendaki ke Annapurna Base Camp dan gunung-gunung di Nepal itu nggak mudah izinnya. Jadi kemarin saya kan coba, walaupun saya dibantu ya ada agen, tapi itu juga ada persyaratan yang cukup banyak dan mereka kita ini sebelum sampai eh, jalur pendakian jalan jalan kaki pertama itu berhenti di dua tempat, dua atau tiga tempat ya.
itu ngurus izin ke tempat lah kalau nggak salah. Berarti seketat itu ya. Iya, iya, itu ketat. Dan kebetulan kan nggak jalurnya itu balik arah, balik kucing.